wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, hari ini kembali lagi dengan Ustazah Elo akan menemani kalian dalam belajar tematik. Oke. Nah, sebelum itu kemarin kan Ustazah Elo sudah mengajari kalian bagaimana membakar semangat. Nah, agar semangat, kita bakar semangat hari ini. Oke, ayo kita berdiri. Ayo sama-sama bakar semangat agar kalian tambah semangat belajarnya ya. Oke, kalau Ustazah Elo bilang, mana semangatnya? Alhamdulillah, semangat. Allahu Akbar. Oke, sekarang kalian ya, sama Ustazah Elo tentunya. Oke, 1, 2, 3. Mana semangatnya? Alhamdulillah, semangat. Allahu Akbar. Oke, terima kasih anak-anakku yang solih dan solihah. Nah, hari ini kita belajar tematik. Oke. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran tematik hari ini, Ustazah mau menyampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi manfaat organ gerak pada manusia. Yang kedua, dengan mengamati, siswa dapat menyebutkan kelainan otot pada manusia. Yang ketiga, dengan mengamati, siswa dapat mengetahui posisi sikap tubuh yang baik bagi kesehatan organ gerak manusia. Dan yang keempat adalah dengan menggambar, siswa dapat menggali informasi dari bacaan untuk dituangkan ke dalam bentuk komik. Nah, sebelumnya silakan amati gambar yang Ustazah berikan berikut ini. Cekidot. Nah, selanjutnya di sini ada gambar ya. Coba perhatikan. Ada voli, lalu ada anak bermain basket dan bermain sepak bola. Nah, itu merupakan beberapa kegiatan yang menggunakan atau memanfaatkan sistem gerak pada manusia. Nah, sekarang Ustazah tanya, apakah kalian sering melakukan olahraga walaupun di rumah? Ayo. Nah, apa sih pentingnya olahraga itu? Olahraga itu sangat penting bagi tubuh kita. Karena dengan berolahraga, otot di tubuh kita akan tetap lentur. Nah, tahukah kamu apa saja kelainan atau gangguan dan penyakit pada otot manusia? Yuk, kita lihat pada gambar di bawah ini. Dan silakan buka buku kalian pada Ayo Mengamati halaman 171, itu sudah ada. Kelainan atau gangguan otot ada 4, yaitu hipertrofi, atrofi, stiff atau kaku leher, dan tetanus. Sekali lagi, kelainan atau gangguan otot pada manusia itu ada 4. Yang pertama adalah hipertrofi, yang kedua adalah atrofi, yang ketiga adalah stiff atau kaku leher, yang keempat adalah tetanus. Apa saja itu? Kita lihat. Yang pertama adalah hipertrofi. Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Nah, ini contohnya adalah dilihat di sini kan yang normal. Nah, pada sampingnya di sini adalah sel otot atau kelainan otot yang hipertrofi. Nih, di sini. Kalian tahu tidak binaragawan seperti Aderoy, terus almarhum Agung Hercules. Nah, itu kan dia ototnya lebih besar daripada kita. Nah, sebenarnya itu adalah kelainan otot karena sel ototnya diberikan kegiatan aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Oke. Selanjutnya adalah atrofi. Atrofi ini adalah kebalikan dari hipertrofi. Karena kelainan otot yang mengecil, lemah, dan fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimilitis yang dapat merusak sel saraf pada otot.
Nah, ini contohnya ya. Kalau pada otot normal itu sedikit mengembung. Nah, kalau yang atrofi itu adalah sedikit kempis. Nih ya. Ini pada contohnya di buku kalian di sebelah sini. Kakinya menjadi kurus. Nah, selanjutnya adalah perbedaan sel otot normal, hipertrofi, dan atrofi. Kalau sel otot normal itu, selnya adalah sedang seperti ini, berbaris rapi. Nah, yang atrofi itu adalah kempes atau agak menciut. Nih, contohnya. Dan yang hipertrofi itu 2 kali lebih besar daripada yang normal. Karena apa? Aktivitas yang terus-menerus. Oke. Yang selanjutnya adalah stiff atau kaku leher, di mana kelainan otot ini karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Biasanya kalau kalian kesemutan setelah bangun tidur itu kan bisa jadi kena stiff atau kaku leher. Yang terakhir adalah tetanus, yaitu kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani, di mana tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Ya, biasanya ini terdapat pada besi yang berkarat, bisa jadi ya. Jadi hati-hati. Oke, itulah 4 kelainan atau gangguan atau penyakit pada otot. Nah, selanjutnya kita membahas tentang komik. Di sini ada salah satu komik, contoh komik ya. Judulnya Salah Bantal, di mana salah bantal sering terjadi pada saat bangun tidur, dan apa penyebabnya, dan lain sebagainya. Nah, kalian kan sudah kenal atau sudah tahu komik itu apa. Nah, sekarang kita lihat lagi. Oke, yang bagian kotak ini, yang Ustazah kotak ini adalah namanya gambar komik. Satu kotak gambar komik ini disebut satu frame. Berarti kalau misalkan ada kotak pembatas antara kotak satu dengan yang lain, ini berarti satu kotak ini namanya adalah frame atau satu frame. Nah, lalu yang bagian ini bundar, namun ada kata-katanya itu adalah balon kata. Nah, sekarang Ustazah tanya, pada komik yang Ustazah contohkan ini ada berapa frame? Ayo. Ada 4 frame. Balon katanya ada 5 balon kata. Pinter. Jadi ada 4 frame dan ada 5 balon kata. Nah, pada Ayo Berkreasi, pada buku kalian halaman 176 ada ciri-ciri komik, di mana ciri-ciri yang pertama adalah hadir untuk menyampaikan cerita. Yang kedua adalah proporsional. Yang ketiga menggunakan bahasa percakapan. Yang keempat biasanya bersifat kepahlawanan. Dan yang kelima menggambarkan watak secara sederhana. Dan yang keenam adalah menyediakan humor. Itu ya ciri-cirinya komik. Dibaca lagi. Nah, selanjutnya yaitu pada Ayo Berlatih halaman 180, cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak kita. Yaitu yang pertama, untuk menghindari kelainan kaki X yang merupakan bawaan sejak lahir, ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak mengkonsumsi sayuran. Yang kedua, agar terhindar dari artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat. Yang ketiga, agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis, sebaiknya melakukan olahraga yang teratur. Agar terhindar dari osteoporosis, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung banyak kalsium. Yang kelima, agar terhindar dari rakitis, dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi telur, susu, dan minyak ikan. Nah, tugasnya apa ya? Nah, tugasnya yaitu yang pertama, silakan dibuka buku tematiknya. Ayo mengamati halaman 181. Di situ kalian disuruh menulis atau
menjawab pertanyaan di mana apabila ada kegiatan misalnya membaca sambil tiduran itu akibatnya dari tulang atau otot kalian tuh seperti apa. Terus misalkan tidur tidak dalam posisi yang sempurna itu mengakibatkan tulang dan otot kalian seperti apa. Ya, ditulis di buku tulis boleh, ditulis di buku tematik juga boleh. Nah, yang kedua tugasnya adalah pada buku Bu Pena Ayo Berlatih halaman 68 nomor 1 saja. Ya, tentang komik. Nomor 1 saja ya. Oke. Oke, alhamdulillah anak-anakku yang solih dan solihah, kalian sudah sampai pada akhir pembelajaran pada kali ini. Oke, untuk itu jangan lupa tugasnya dikerjakan. Dan pada pembelajaran kali ini kesimpulannya adalah kalian sudah mengetahui manfaat atau berbagai macam aktivitas yang menggunakan organ tubuh atau organ gerak pada manusia. Dan yang kedua kesimpulannya yaitu kalian sudah juga mengetahui atau menyebutkan kelainan otot pada manusia. Tadi ada 4 ya, ada 4. Terus yang ketiga itu adalah kalian juga sudah mengetahui posisi atau sikap tubuh yang baik bagi kesehatan organ gerak kalian. Dan yang terakhir kalian dapat mengidentifikasi ciri-ciri pada komik. Nah, oke. Alhamdulillah anakku yang solih dan solihah, kita sudah selesai dalam pembelajaran kali ini. Nah, jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita membaca basmalah bersama-sama agar pembelajaran kali ini lebih bermanfaat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian dari anak-anakku yang solih dan solihah. Tetap semangat belajarnya. Itu saja dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.